Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini nih, kita mau gali satu prinsip yang, kuat banget dari materi Anda, tepatnya dari bab 43 buku The Success Principles. Berani bilang enggak ke yang baik, biar bisa bilang iya ke yang hebat. Kedengarannya simpel ya, tapi ini bukan cuma soal nolak-nolak biasa, ini lebih ke prioritas strategis gitu. Siap kita bedah? Ya, tepat sekali. Penulisnya ini menekankan kalau mau sukses luar biasa, cuma bisa bilang tidak aja tuh nggak cukup. Yang lebih penting itu kita bisa bedain mana peluang yang cuma baik, yang kelihatannya oke lah, sama peluang yang beneran hebat. Yang hebat ini maksudnya yang sejalan banget sama tujuan terbesar kita, atau yang disebut core genius kita itu. Intinya sih, gimana kita jaga sumber daya kita yang paling berharga, waktu sama energi. Jangan sampai habis buat yang biasa aja. Sebentar, core genius itu apa ya? Bisa dijelasin dikit nggak? Oh, tentu. Jadi, core genius itu, gampangnya, area unik di mana bakat alami kita, keahlian kita, sama passion kita tuh ketemu. Disitulah kita bisa kasih kontribusi paling maksimal dan ngerasa paling puas. Nah, kalau kita udah kenal core genius kita, jadi lebih gampang tahu mana sih peluang yang beneran hebat buat kita. Oke, paham. Nah, ada contoh bagus nih. Di materi ini soal Sylvester Stallone sama naskah Rocky. Dia kan ditawarin uang lumayan gede tuh buat jual naskahnya aja. Tawaran yang baik kan? Tapi dia tolak mentah-mentah. Kenapa ya dia gitu? Padahal waktu itu katanya lagi susah banget secara finansial. Nah, itu dia. Karena Stallone punya visi yang hebat versinya dia. Dia harus jadi Rocky-nya sendiri. Buat dia, itu harga mati, nggak bisa ditawar. Dia rela nolak kepastian finansial jangka pendek demi ngejar visi jangka panjang yang nyambung banget sama keyakinan dia, sama core genius-nya dia mungkin, sebagai aktor sekaligus penulis. Ini bukan nolak karena, sibuk gitu aja. Tapi nolak yang didasari kejelasan tujuan. Beda banget. Wah, gila sih ceritanya. Keren banget. Tapi, gimana caranya kita nih, orang biasa, bisa nerapin keberanian kayak gitu di kehidupan sehari-hari? Materi ini kan ada langkah-langkah praktisnya ya. Betul ada. Jadi, pertama, disaranin banget buat beneran nulis. Bikin daftar peluang yang ada di depan mata, terus dipilah-pilah. Mana yang cuma baik, mana yang bener-bener hebat menurut definisi Anda sendiri. Ngelihatnya tertulis gitu, kadang bikin lebih jernih mikirnya. Oke, bikin daftar. Terus langkah berikutnya apa? Langkah kedua, coba diskusikan daftar itu sama penasehat atau mentor yang Anda percaya. Pandangan orang luar, apalagi yang mungkin lebih pengalaman atau objektif, itu bisa, berharga banget. Mereka bisa aja nanya pertanyaan yang nusuk, yang kita sendiri nggak kepikiran. Ini nyambung juga sama prinsip lain di buku ini soal pentingnya cari bimbingan. Iya juga ya, masuk akal. Terus langkah ketiga katanya soal nimbang tingkat kerumitan atau hassle factor. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya gini, kita perlu realistis juga ngelihat harga yang mesti dibayar buat ngejar sebuah peluang. Coba pikirin, butuh berapa banyak waktu, duit, energi pikiran, potensi stresnya gimana, komitmen jangka panjangnya. Nah, pertanyaannya, apakah imbalan dari peluang yang cuma baik ini sepadan sama semua kerumitan itu? Atau jangan-jangan malah ngabisin energi yang mestinya buat ngejar yang hebat? Wah, ini butuh jujur banget ya sama diri sendiri. Nggak gampang pasti nolak tawaran bagus yang sebenarnya malah ngejaulin kita dari tujuan utama. Betul sekali. Kuncinya yaitu, kita harus jelas dulu, apa sih arti hebat buat kita pribadi? Ini butuh kesadaran diri, butuh disiplin. Emang, awalnya mungkin berat nolak sesuatu yang kelihatannya bagus. Tapi kalau kita bisa fokus ke hal yang benar-benar penting, hasilnya nanti bakal berkali-kali lipat. Ingat aja, setiap kita bilang iya ke yang baik, bisa jadi kita lagi bilang enggak ke yang hebat. Jadi intinya jelas banget ya, kita mesti berani nih motong hal-hal baik yang sebenarnya cuma nyita waktu sama energi, biar ada ruang buat ngejar dan nyambut peluang hebat yang sesungguhnya bakal bawa kita ke tujuan besar kita. Dan kenapa ini penting buat Anda? Ya karena kalau prinsip ini diterapin, Anda bisa keluar dari jebakan sibuk terus tapi nggak maju-maju. Jadi lebih fokus ke aktivitas yang ngasih dampak paling gede ke tujuan spesifik Anda. Ini soal efektivitas buat capai visi, bukan cuma sekedar ngisi waktu biar kelihatan sibuk.
Oke, nah sebagai penutup nih, mungkin ada satu pertanyaan buat Anda renungkan di rumah. Ada nggak sih sesuatu yang baik dalam hidup Anda sekarang? Mungkin proyek, komitmen, atau bahkan kebiasaan yang sebenarnya perlu Anda bilang enggak, biar pintu kebuka lebih lebar buat sesuatu yang benar-benar hebat, yang mungkin udah nunggu di depan sana. Coba direnungkan ya.